Kita lanjut, generator. Oke, bagian basic dulu. Generator terdiri dari stator dan rotor. Ini yang paling sederhana. Konstruksinya kok kayak motor? Ya memang dibolak-balik kan bisa itu. Generator bisa jadi motor, motor bisa jadi generator. Kalau saya dulu masih kecil itu mainannya Tamiya, itu motornya Tamiya. Pas dikasih baterai muter. Tapi kalau pas saya usil tak giniin tuh, tak kasih LED nyala. Udah rasanya udah kayak insinyur kayak gitu, winter. Padahal ya cuman gitu doang. Nambahin duluan ya. Kadang beli kayak gitu cuma dibongkar, diambil motornya doang buat eksperimen. Stator dan rotor. Stator bagian diam, rotor bagian yang berputar. Namun setiap stator dan rotor bisa memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau yang gambar ini statornya kayak kumparan, rotornya seperti ada biru dan merah. Ini magnet permanen. Ini bisa jadi generator, bisa juga jadi motor. Ada juga yang konstruksinya dibalik. Magnetnya ada di bagian stator, kumparannya ada di bagian rotor. Nah, kalau misalkan kumparannya di bagian rotor, itu harus ada semacam ini, alat yang menghubungkan antara komponen berputar dengan komponen yang diam, karbon brush sama slip ring ini. Tapi ada konstruksi lagi yang ketiga. Ini kalau di generator WCI ini semua pakai ini. Ini cuma dua, stator dan rotor, tapi dua-duanya pakai kumparan semua. Nah, ini bagaimana cara jadi generator? Nanti ada. Nah, di sini kalau modelnya seperti ini, kita bisa menggunakan secara lebih fleksibel lagi. Rotornya kita bisa jadikan magnet, atau statornya yang bisa kita jadikan magnet. Ini suka-suka nih yang modelnya kayak gini. Kalau mau eksperimen bikin konten itu di YouTube, nah ini bisa model seperti ini. Kalau modelnya dua-duanya kumparan, waduh, apalagi ini? Nah, ini tentang eksitasi. Karena tadi sudah dibocorkan, stator bisa jadi magnet, rotor bisa jadi magnet. Caranya bagaimana? Diberi tegangan. Jadi ini dikasih tegangan, ini dikasih tegangan. Umumnya kalau untuk generator, tegangan yang masuk itu DC. Sama seperti relay atau kontaktor atau solenoid, itu kan juga kumparan. Ketika dia dikasih listrik, dia nanti muncul magnet. Itu. Ini menjelaskan tentang sistem eksitasi. Berarti listrik yang masuk ke salah satu kumparan ini, listrik DC ya, lebih spesifik, itu namanya adalah listrik untuk eksitasi, untuk meningkatkan atau membangkitkan magnet. Kemudian ini untungnya apa? Konstruksinya lebih ribet kayak gini. Kenapa nggak pakai magnet saja? Keuntungannya adalah ini. Kita bisa memainkan nilai kemagnetan. Seperti di unit itu, kita bisa memainkan nilai kemagnetan yang ada di salah satu kumparan. Tujuannya apa? Untuk memainkan tegangannya juga. Kalau di genset di kampung saya untuk hajatan itu bukan seperti ini, dia pakai permanen magnet. Kalau mau tegangannya naik, RPM engine-nya dinaikkan. Kalau ternyata terlalu tinggi, turunkan kayak gitu. Tapi itu efeknya frekuensi nanti yang naik turun, nggak bisa stabil di angka 50. Iya, karena ngikut RPM engine. Kalau yang ini RPM-nya bisa saya setting tetap, tapi kalau misalkan tegangannya kurang, tinggal tambahin aja kemagnetannya.
DC-nya tambahi, magnetnya kuat, tegangannya nanti akan naik. Oh ternyata tegangannya terlalu tinggi, turunkan aja sumber DC-nya, magnetnya turun, tegangannya akan turun, frekuensinya tetap. Gitu. Karena di sini secara rumus E itu adalah listrik yang dihasilkan. Ini bukan E, epsilon. Ini dihasilkan berdasarkan ada jumlah lilitan, terus kemudian kuat kemagnetan, diameternya kumparan, terus sudut, dan juga kecepatan putar. Jadi kalau dilihat ini kali gampang. Makin besar lilitannya, makin banyak lilitannya, tegangan yang muncul bisa makin besar. Makin besar magnet yang dihasilkan di sini, maka makin kuat juga listrik yang dihasilkan. Generator makin besar diameter itunya, maka listriknya juga akan makin besar. Kalau omega ini posisinya ini sih, posisi dari rotor. Kalau posisinya itu paling mendekati ini kumparan, maka dia paling besar. Sedangkan yang terakhir adalah kecepatan putar. Makin kencang muternya, maka listrik yang dihasilkan makin besar. Ini dari lilitan, magnet, diameter, terus kecepatan sudut sama kecepatan. Paling mudah diatur adalah B. Makanya pakai sistem eksitasi ini. Ya, kalau N, A, terus kemudian sin omega, ini lebih mudah sih, tapi frekuensinya nanti yang kacau. Kalau N sama A itu di manufakturnya. Nah itu kan lilitnya tak kasih sekian, itu lebih besar. Terus nanti makin besar diameternya, maka makin besar kekuatan listriknya. Seperti itu. Ini untuk sistem eksitasi. Jadi di sini kalau bagian statornya yang saya kasih DC, seolah-olah itu sama seperti ini. Statornya jadi magnet, rotornya tetap jadi kumparan. Itu kalau suplai DC-nya saya kasih ke stator. Kalau bagian kedua, sini suplai DC-nya saya kasih ke rotor, maka seolah-olah jadi seperti ini. Magnetnya ada di bagian rotor, statornya bentuknya masih kumparan. Seperti itu. Habis ini ada apa lagi? Oh yang ini. Bentar, kalau yang ini pakai gambar yang satunya biar lebih jelas. Generator. Jadi kalau secara gambar 3D seperti ini namanya kopling. Nanti dia terhubung ke flywheel. Beda dengan koplingnya mobil Pak ya. Kalau koplingnya mobil itu bisa di disengage, bisa engage. Jadi bisa nyambung, bisa putus. Terus ada transmisinya. Kalau ini enggak, dia langsung dibaut dan juga langsung memutar rotor. Jadi RPM-nya engine 1500, rotornya juga sama. Nggak ada reduksi. Kemudian ada, kalau di partbooknya itu namanya adapter. Body engine nanti akan nempel ke sini, ke bagian body alternator ini, supaya nanti untuk ya biar jadi satu juga iya, untuk memposisikan rotor ini masih lurus juga dengan bagian body atau statornya. Nah ini pakai adapter ini. Ini ada bautnya juga nanti yang ke unit. Kalau yang itu nggak ada yang adapternya ya. Cooling fan ya untuk mendinginkan, skip saja. Ada di sini, kalau di situ kan keterangannya alternator AREP system. Entah itu di orang sananya langsung nyebut AREP atau AREP, saya kurang tahu. Kalau saya AREP saja, itu salah satu jenis generator yang kepanjangannya di situ ada, kalau nggak salah auxiliary winding. R itu regulation, excitation
prinsipal. Nah, itu untuk sistem apa istilahnya, eksitasi. Di sistem AREP ini, di bagian satu unit ini ada 2 generator. Ada generator eksitasi, ada generator utama. Jadi ada 2 generator, eksitasi dan utama. Di bagian generator utama ada main stator. Ini sebutannya adalah kumparan jangkar atau kumparan armatur yang menerima dan memotong medan magnet yang dihasilkan oleh rotor utama. Jadi kalau pada generator itu harus ada 3 komponen utama, Pak. Ada magnet, ada penghantar di antara magnet tadi, dan yang ketiga harus ada perpotongan. Jadi kayak di konstruksi ini, rotornya ini magnet, statornya dia adalah kumparan atau penghantar, dan perpotongannya ketika rotornya berputar. 3 itu wajib ada supaya nanti muncul listrik di sini. Kalau di bagian ini, di bagian statornya. Makanya di sini ada kumparan jangkar yang diambil listriknya ke terminal ini. Yang di tempat WCI itu 3 fasa, 4 kabel. Kemudian di sini main rotor sebagai kumparan medan. Kumparan medan itu kumparan yang menerima listrik DC untuk dijadikan magnet. Di sini jumlahnya ada 4. Ada 4 kumparan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Yang mana nanti akan ikut serta menentukan RPM yang dibutuhkan itu berapa. Rumusnya ini 120 kali frekuensi yang dibutuhkan bagi 4. Kalau frekuensinya itu 50, berarti RPM-nya 1500. Kalau frekuensinya 60 berarti berapa itu? 1800. Itu kalau misalkan punya beban yang butuh 60 Hz. Kalau jumlah polnya itu cuma 2, RPM-nya untuk membentuk 50 Hz itu harus 3000. Nah, itu kalau di tempat kami kurang umum. Cuma ada 1 mesin yang pakai 3000 RPM itu di tempat kami. Karena kebanyakan genset pakai yang 1500 saja. Oke, main rotor kumparan medan. Dapatnya listrik DC dari mana? Di sini kita lihat. Kalau di sini ada kelihatan ya. Ada kabel warna merah hitam yang ikut berputar dengan poros. Ini terhubung dengan bagian ini. Rectifier. Tahu rectifier itu bahannya dari apa? Komponennya apa? Rectifier. Pernah dengar dioda? Dioda. Nah, itu yang mengubah listrik AC menjadi DC. Yang ada komponen pengamannya yang namanya varistor. Ini kalau terjadi sambaran petir terus masuk ke jaringan genset ini yang nanti yang bertugas mengamankan. Jangan sampai diodanya itu rusak. Kemudian kalau misalkan gagal sinkron, nah ini juga kerja nanti. Kalau di sini gensetnya dibikin sinkron ya, atau sinkron. 3 itu sinkron. Wah, gede banget berarti di sini butuhannya ya. Ya, nanti otomatis kalau pemakaian sedikit satu aja. Oh, ada itunya load sharingnya sama apa satunya itu namanya load demand. Oh, full otomatis berarti, Pak. Manual divisinya pun ada. Manual juga ada. Oh. Divisinya ada 6 jadinya. Di 3 di panel, 3 di unit. Kalau di unit paling cuma buat pemanggilan aja. Ya, bukan, kalau emang itu salah satu di fungsi yang ini otomatis dibikin apa? Manual, yang dipakai yang di panel. Jadi nggak bisa dua-duanya
Oh, berarti enggak dari panel itu manggil yang di unit itu enggak? Bisa Bisa juga. di apa, manual dulu yang di gensetnya. Oh. Di setting baru bisa dipakai sini. Oh. Karena kalau sama nih ini di sisi. Iya. Karena saya ingatku ada yang, seingat saya itu yang itu manggil di bagian genset yang unit untuk running itu juga ada programnya, seingat saya itu. Oke, PLC kali itu baru ya. Entahlah, kayak itu kayak ada portnya itu Pak di apa dipsinya itu. Jadi masuk ke situ. Ini nanti juga diprogram. Lagi, ya. Nah, dipsi kan udah jadi PLC Pak. Ini kan dari PLC kan dia. Cuman kita kalau programnya itu program yang mateng, masukin value aja, voltnya berapa, apanya berapa gitu. Kalau salah satu kalau dua sama ini nggak bisa dicoba. Ini berantem gitu. Oh gitu ya. Oh sama-sama 8610 ya? Iya. Oh. Jadi salah satu harus mati ya, dibikin. Oh iya. Kalau saya kebaca kemarin yang satu di unit itu yang tipe ATS AMF yang 7320 itu. Itu bisa manggil ke situ, bisa. Dari 8610 manggil ini otomatis bisa. Saya ingat saya itu kemarin. Dari rectifier dia menerima tegangan AC dari mana? Dari exciter. Kok starter sih? Oh, tulisannya belum diupdate. Ini dari exciter rotor yang berputar di belakangnya apa ini namanya? Dioda. Di situ kan gambarnya ada. Yang sebelah ini, Pak. Ini, Pak. Exciter rotor dia keluarannya listrik AC 3 fasa. Berarti ini adalah belitan jangkar atau belitan armatur yang memotong medan magnet. Medan magnet dari mana? Dari exciter stator. Nah, ini exciter stator dia menjadi magnet ketika dapat listrik dari AVR. Ini yang ada gambar potongannya ini Pak. Ini kan dapat dari AVR itu. Oke, di sini ada keterangan pada eksitasi sendiri dan juga arep. Stator exciter mempunyai peranan penting dalam start awal. Komponen ini memberikan sisa kemagnetan untuk pertama kalinya menghasilkan listrik. Tidak akan ada tegangan jika sisa magnet di exciter stator ini hilang. Jadi mungkin nanti akan menemui juga ketika di running RPM-nya nominal, udah lama runningnya nggak keluar tegangan, bisa jadi karena yang di sini kemagnetannya hilang. Itu bisa, sisa kemagnetannya bisa hilang gitu. Kemudian dia dapat dari mana? DC-nya itu dapat dari AVR. Jadi AVR-nya di sini memainkan peran penting untuk menjaga tegangan keluaran generator. Kalau kita misalkan diminta untuk memantau tegangan, kita selalu melihat voltmeter. Ini 380, berarti kita diem aja. Ini 385. Wah, kita turunkan biar jadi 380. Terus kemudian suatu saat dia turun lagi 370, kita naikkan jadi 380. Itu kalau kita yang disuruh. Pasti ngantuk, pasti males dan lain sebagainya, capek. Makanya ada komponen ini, dia melihat output di terminal. Kalau terlalu tinggi nanti akan diturunkan, kalau terlalu rendah maka nanti akan dinaikkan oleh beliaunya ini. Cara kerja setelah ini kita bahas. Yang ini udah. Lanjut ke prinsip kerja. Mana? Oh, yang ini. Terminal. Untuk pengambilan tegangan keluar. Jadi kalau yang ini membicarakan tentang prinsip kerja. Kalau yang tadi lihat dari 3D, ini dari 2 dimensi aja biar lebih mudah dilihat. Saat ini kondisi awal sebelum running.
rotor belum berputar, terdapat sisa kemagnetan pada exciter stator, ditandai ada panah kecil-kecil ini. Nah, ini tandanya komponen penting tadi untuk proses awal. Ini harus ada. Kalau tidak ada atau terlalu kecil, maka nanti outputnya bisa hilang atau terlalu kecil, yang mana nanti kalau terlalu kecil ini nggak bisa kerja. Ibaratnya kalau saya disuruh kerja tapi makanannya cuma 1 sendok, ya nggak berangkat, ini kan ya. Kalau makanannya itu masih setengah piring, masih oke lah, bisa berangkat. Itu. Setelah dia running, berputar, rotor ikut berputar. Kemudian terdapat 3 komponen utama pembangkitan listrik pada generator exciter. Ada medan magnet berupa sisa kemagnetan, konduktor atau kumparan pada rotor, dan perpotongan karena adanya putaran. Ini kok tulisannya hilang? Kurang ya berarti. Karena ada putaran di sini, maka nanti ada perpotongan. Setelah itu muncul listrik 3 fasa di sisi exciter rotor. Listrik 3 fasa melalui beliaunya ini rectifier, muncullah listrik DC yang langsung memberikan suplai pada rotor sehingga membentuk magnet, dan di sini akan ada 3 komponen juga. Magnet di rotor, kumparan di stator, dan perpotongan oleh perputaran tadi. Maka di bagian stator muncul tegangan. Karena ini sistemnya aret, ada 2 cabang. Yang satu tegangan utama masuk ke terminal, satunya lagi adalah dari kumparan tambahan. Jadi ada 2 kumparan terpisah. Ini kumparan tambahan masuk sebagai power supply dari AVR. Ini untuk makanannya. Kalau yang ini tadi terlalu kecil, makanannya yang kesini terlalu kecil juga, AVR ngambek, nggak mau kerja. Tuh. Setelah itu di bagian terminal masuk ke bagian atas sini sebagai sensing untuk dibaca. Sudah dapat makanan, dapat inputan untuk bekerja, maka nanti AVR akan memberikan output kemana? Ke sini, turun ke exciter stator. Jadi begitu dia dapat power supply, sebenarnya dia sudah langsung memberikan output. Saat ini dia masih kecil karena sumber utamanya dari sisa kemagnetan. Kalau di sini dibaca terlalu kecil, maka AVR nanti akan menaikkan tegangan. Yang di sini, yang awalnya tadi tidak ada, sekarang ada, sehingga kemagnetan dia meningkat lebih besar. Meningkatnya kemagnetan membuat tegangan 3 fasa naik. Naiknya tegangan 3 fasa membuat tegangan DC-nya naik juga, dan kemagnetan di main rotor itu juga ikut naik. Outputnya naik juga, seperti itu. Nah, di sini tadi ada pengaruh di, kalau ini rumus pembuktian ya, bukan karena ada rumus ini terus prinsipnya seperti ini, kebalik. Prinsipnya seperti ini baru muncul rumusnya. Iya. Iya, betul. Jadi makin gede. Ada batasnya juga. Jadi ini juga naik, terus naik, terus naik, terus naik. Misal di sini di setting 380 pas. Ketika udah nyampe 380, tek, dia nanti akan berhenti. Cara berhenti maksudnya berhenti menaikkan tadi, bukan tiba-tiba berhenti terus hilang, bukan. Jadi begitu, misal di sini ada tegangan outputnya itu, kalau saya kasih 8 volt, outputnya gimana? Oh, masih kurang. 9 volt, masih kurang. 12 volt, oh udah cukup. Berarti terus-terusan di sini nanti 12 volt terus. 12, 12, 12, 12, 12. Misal seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan
terminalnya kita beri beban, pasti akan ada penurunan tegangan. Tegangannya pasti akan turun, AVR akan membaca, di sini nanti akan naik lagi. Begitu beban dilepas, ceplok, tegangan pasti naik. Ini dibaca, wah ini terlalu tinggi, ini yang diturunkan. Seperti itu untuk AVR. Untuk generator, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang ini kan kebetulan saya rekam ya. Kalau misalkan tidak ada masalah, ini nanti perekamannya bisa dibagikan juga lah untuk hasil rekaman lewat Pak Irman. Nanti mungkin perlu diolah dulu. Tadi ada bagian openingnya yang terlalu panjang, saya cut dulu. Oke, yang ini sudah? Kalau sudah berarti